Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nilo Budi Radika Maharani, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan membahas materi matematika peminatan kelas 10 semester 2, yaitu tentang besar sudut antara dua buah vektor. Nah, langsung saja, kita di sini sudah punya peta konsep materi yang akan kita pelajari, yaitu sudut antara dua vektor. Ada dua materinya, yaitu besar sudut antara dua vektor pada R2, serta besar sudut antara dua vektor pada R3. Kita langsung saja menuju ke materi pertama, yaitu besar sudut antara dua vektor di R2 dengan rumus seperti berikut. Rumusnya yaitu vektor A kali vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B cos theta. Dengan cos theta yaitu vektor A kali vektor B per besar vektor A kali besar vektor B. Jadi diperoleh rumus cos theta yaitu X1 X2 ditambah Y1 Y2 per akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kali akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Karena di sini kita cari besar sudutnya, maka kita cukup bisa menggunakan rumus yang paling bawah ini ya. Yang lebih panjang, tapi tetap rumus intinya yang paling atas. Karena ini di vektor R2, jadi diketahui vektor R2 itu hanya mempunyai dua variabel ya, yaitu X dan Y saja. Yang kedua yaitu besar sudut antara dua vektor pada R3. Di sini diperoleh rumus untuk besar sudut antara dua vektor pada R3. Rumus intinya sama, yang paling atas yaitu vektor A kali vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B cos theta. Dan rumus yang kita akan gunakan yaitu cos theta sama dengan X1 X2 ditambah Y1 Y2 ditambah Z1 Z2 per akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat kali akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Karena ini pada R3, jadi diketahui variabelnya di sini ada 3 ya, yang beda dari R2. Kalau di R2 itu hanya dua variabel yaitu X dan Y, sedangkan di R3 ini ada 3 ya, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian kita masuk ke dalam persamaan sudut-sudut atau definisi sudut-sudut yang akan kita temui pada materi ini. Nah, jika vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor yang bukan 0 dan theta adalah sudut antara kedua vektor. Artinya ini vektor A dan vektor B itu bukan 0 ya, lebih dari 0. Nah, untuk persamaan yang pertama, sudut lancip jika dan hanya jika vektor A kali vektor B lebih dari 0. Jadi, sudut lancip ini akan didapatkan apabila besar dari cos theta adalah lebih dari 0. Seperti ini misalnya cos theta-nya itu sama dengan 1/2 akar 3 gitu. Otomatis dia itu adalah sudut lancip. Karena pembentuk atau besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul jika vektor A kali vektor B kurang dari 0. Nah, sudut tumpul ini kan lebih dari 90 derajat ya. Misalnya 135 derajat dan lain sebagainya. Dan 135 derajat ini hasilnya tuh negatif. Seperti yang dijelaskan tadi, kurang dari 0, maka dia akan menjadi sudut tumpul. Kemudian kita masuk lagi ke persamaan 3, yaitu sudut 90 derajat jika dan hanya jika A kali B sama dengan 0. Iya, karena cos 90 derajat itu kan sama dengan 0. Jadi yang nomor 3 ini disebut juga dengan teorema ortogonalitas.
Vektor A tegak lurus atau ortogonal terhadap vektor B jika dan hanya jika A kali B sama dengan 0. Kenapa dia bisa tegak lurus? Karena sudut di dalamnya itu adalah 90 derajat. Jadinya vektor A dan vektor B itu saling tegak lurus. Kemudian yang keempat dan kelima ini ada di sini. Bisa dipahami ya teman-teman? Kemudian di sini ada contoh soal-soal. Yang pertama ini kayaknya ini masuk ke R2 ya, karena di soalnya ini kita dapat lihat memiliki dua variabel yaitu X dan Y saja. Nah soalnya, tentukan besar sudut dua vektor berikut jika diketahui vektor A itu 2,1 dan vektor B min 3,2. Kemudian kita ke pembahasan, kita masuk saja ke rumus inti yang sama tadi dengan vektor R3, kemudian kita masukkan ke rumus cos tetanya. Jadinya rumusnya X1 X2 ditambah Y1 Y2 per akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kali akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Kemudian kita langsung saja masukkan angka-angka atau X1 dan X2 nya. Jadi kita peroleh hasil yaitu min 4 per akar 65. Jadi arkes cos min 4 per akar 65 ini sama dengan 119,74 apabila kita sudah mencari pada kalkulator. Nah, teman-teman, di sini saya sudah sertakan soal-soal yaitu tentang besar sudut antara dua vektor di R2 dan R3 ya. Di sini sudah ada 22 soal. Yang pertama, di sini sudah diketahui vektor A dan vektor B-nya, kita disuruh menghitung X, dan yang kedua disuruh menghitung P. Nah, pada nomor 1 ini kan tegak lurus. Apa sih kalau sudutnya tegak lurus? Jadi cos θ-nya itu sama dengan 0. Ini mudah sekali ya apabila dijumlahkan atau kita cari penyelesaiannya, karena ini tegak lurus. Jadi cos θ-nya sudah diketahui adalah 0. Nah, teman-teman, sekian dulu ya presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.